Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 1. Kiam Koksan, Gunung Berlembah Pedang, merupakan sebuah di antara puncak-puncak pegunungan Kunlun San yang tak pernah dikunjungi manusia seperti puncak-puncak lain dari Kunlun San. Bukan karena Kim Koksan kurang indah pemandangannya. Sama sekali bukan. Bahkan tamasya alam yang tampak dari puncak gunung ini amatlah indahnya. Batu kapur yang mengeras dan mengkilap menjulang tinggi seperti menara besi menembus awan tak tampak ujungnya seolah-olah bersambung dengan langit. Pantaslah kalau ada yang mengatakan bahwa puncak Batu Perawan itu merupakan tempat kediaman dewa penjaga gunung. Awan putih yang berarak seperti domba-domba kapas, tak pernah berhenti dihembus angin langit, menjadi jinak setelah bertemu dengan Kiam Koksan, berkumpul di sekeliling puncak seperti sehelai bulu domba yang hangat. Dari puncak ini memandang ke bawah tampak awan putih mengambang di bawah kaki, menyusupi lembah-lembah bukit yang amat curam. Indah, sukar dilukiskan dengan kata-kata keindahan tamasya alam yang dapat dinikmati dari puncak Kiam Koksan. Bagaimana taman surga terbentang luas di bawah kaki, suram-suram terselimut tirai halimun menciptakan sifat yang ajaib penuh rahasia. Bukan karena kurang indah, melainkan kesukaranlah yang membuat tempat itu tidak pernah dikunjungi manusia. Sesuai dengan namanya, puncak ini terdiri dari lembah-lembah penuh batu gunung yang merupakan karang-karang meruncing dan tajam seperti pedang. Tidak terdapat jalan tertentu mendaki puncak, tidak ada pula jalan setapak bekas kaki manusia. Semuanya liar, lebat dan bahaya maut mengintai setiap saat bagi manusia yang berani mendatangi tempat itu. Jurang-jurang yang curam, belukar tempat persembunyian binatang-binatang buas, rumput-rumput hijau yang menopengi muara-muara dalam penuh lumpur dan ular berbisa, dan bahaya tersesat jalan. Jangankan orang biasa, bahkan mereka yang memiliki ilmu kepandaian seperti para pertapa dan para pendekar masih akan berpikir masak-masak lebih dahulu untuk mendaki puncak berbahaya seperti Kiam Koksan. Pagi hari itu amatlah cerah. Halimun tidak setebal biasanya dan karenanya sinar matahari pagi dapat mengusir halimun menerobos di antara celah-celah daun pohon dan batu pedang, menerangi tanah puncak yang penuh lumut dan rumput hijau. Tak terkira indahnya puncak Kiam Koksan yang bermandi cahaya keemasan matahari pagi itu, sunyi dan hening, aman tentram. Seperti itulah agaknya sorga seringkali disebut-sebut oleh para pendeta yang dijanjikan sebagai anugerah tempat tinggal bagi para manusia yang dalam hidupnya menjauhkan diri daripada segala kemaksiatan dan kejahatan. Ketika sinar matahari mencapai kaki batu hitam mengkilap yang ujungnya berselimut awan langit, tampaklah seorang kakek tua renta duduk bersila di atas batu halus. Kakek ini sudah amat tua, terbukti dari kulit wajahnya yang penuh keriput, dagingnya yang sudah tipis sehingga tulang-tulangnya menonjol di balik kulit, rambutnya yang putih semua terurai panjang sampai ke punggung dan sebagian menutupi kedua pundaknya. Kalau ditaksir, kakek ini tentu tidak kurang dari 100 tahun usianya. Pakaiannya yang sederhana hanya merupakan kain putih yang sudah agak menguning dibalut-balutkan ke tubuhnya, kakinya telanjang seperti kepalanya. Dia duduk bersila di bawah batu pedang yang tinggi itu dengan kedua kaki dan kedua lengan menyilang, duduk tak bergerak-gerak dengan kedua mata dipejamkan. Dilihat dari jauh, dia seperti telah membatu, lebih menyerupai sebuah arca batu daripada seorang manusia hidup. Namun sesungguhnya dia bukanlah arca, karena kalau diperhatikan, tampak betapa dada di balik kain putih itu bergerak perlahan seirama dengan pernapasannya yang halus dan panjang. Di atas tanah, depan kaki yang bersilang dengan bentuk teratai, kedua telapak kaki terlentang di atas paha, terdapat sebatang pedang telanjang yang mengeluarkan sinar kehijauan setelah tertimpa cahaya matahari. Sebatang pedang yang indah bentuknya, namun amat aneh karena berbeda daripada pedang-pedang umumnya yang terbuat dari baja-baja pilihan, pedang yang terletak di depan kakek itu adalah sebatang pedang kayu. Perlahan-lahan sekali, sedikit demi sedikit, sinar matahari memandikan wajah tua keriputan itu. Di bawah sinar keemasan sang surya, wajah itu tampak amat elok dan tak dapat diragukan pula bahwa kakek ini dahulu tentu seorang pria yang amat tampan. Bentuk dan raut wajahnya masih jelas membayangkan ketampanan seorang pria. Kehangatan sinar matahari yang sedap nyaman itu menyadarkannya dari samadi. Dia membuka kedua matanya dan orang akan heran kalau melihat sinar matanya. Orangnya jelas sudah amat tua, namun sepasang matanya bening seperti mata seorang anak kecil yang masih bersih batinnya.
Bagi seorang ahli kesaktian, hal ini saja sudah menjadi bukti bahwa kakek ini telah mencapai tingkat ilmu yang amat tinggi, karena hanya orang yang memiliki sinkang, hawa sakti, amat kuat saja yang dapat mempunyai sepasang mata seperti itu. Dengan pandang mata penuh kagum kakek itu memandang ke depan, lalu ke kanan kiri dengan sinar matanya seolah-olah dia minum dan menikmati segala keindahan yang dicipta oleh sinar keemasan sang surya itu. Kemudian dia menggeleng kepalanya, dan bibirnya bergerak-gerak, mengeluarkan kata-kata lirih. Ya Tuhan yang Maha Kasih! Sampai sedemikian besarkah kasih-Mu kepada seorang penuh dosa seperti aku? Berhakkah aku menikmati semua ini? Tak mungkin. Tuhan hanya melimpahkan ganjaran kepada orang yang telah berjasa di dalam hidupnya. Guruku dahulu mengatakan dalam pesannya bahwa aku harus berbuat jasa terhadap manusia dan dunia. Apakah jasaku selama aku hidup? Tidak ada. Hanya malapetaka yang menjadi akibat dari semua perbuatanku. Dan semua itu karena aku pandai ilmu silat, karena siang bok kiam, pedang kayu harum, ini. Tuhanku. Aku tidak akan mengelak daripada kenyataan. Aku rela dan siap sedia menerima hukuman-hukumannya. Tak mungkin aku membebaskan diri daripada belenggu karma. Aku tidak berhak menikmati kemurahan dan kasih-Mu, ya Tuhan. Kata-kata terakhir kakek itu bercampur isak tertahan dan dia lalu memejamkan kembali kedua matanya seolah-olah dia tidak mengizinkan matanya memandangi segala keindahan yang terbentang luas di depannya. Keadaan menjadi sunyi kembali. Sunyi sama sekali? Tidak. Terdengar kicau burung pagi, riak air di belakang batu pedang, dan desau angin menghembus lewat mempermainkan daun-daun pohon. Paduan suara ini seolah-olah mengejek kakek itu, seolah-olah menertawakan kebodohan dan kebutaan manusia. Tuhan Maha Kasih, tidak membeda-bedakan. Siapapun dia yang bersedia, akan menerima uluran kasih-Nya, seperti cahaya matahari pagi yang tidak memilih-milih siapa yang akan disinarinya. Kasih sayang Tuhan merata, tanpa perbedaan, tidak dikotori dosa manusia, besar kecilnya kasih yang dilimpahkan tergantung daripada rasa penerimaan si manusia sendiri. Tiba-tiba terjadi perubahan pada paduan suara itu. Kicau burung yang tadinya merdu, kini berubah cecowetan penuh kejut dan takut, tanda bahwa terjadi sesuatu yang tidak wajar di tempat itu. Kemudian muncullah bayangan orang-orang berkelebat cepat. Gerakan mereka tangkas seperti burung-burung raksasa dan dalam sekejap mata saja 9 orang telah membentuk lingkaran kipas di depan kakek yang bersama di dalam jarak kurang lebih 10 meter. Kenyataan bahwa 9 orang ini dapat mendaki puncak, ditambah dengan gerakan mereka tadi, tentu saja mereka ini bukanlah orang-orang biasa, melainkan orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Ketika mereka berlompatan di depan kakek itu, kaki mereka tidak menimbulkan suara seperti kaki burung hinggap di atas dahan. Mereka berdiri tak bergerak, namun dalam keadaan siap siaga, memasang kuda-kuda dengan gaya masing-masing. Seluruh urat saraf menegang, pandang mata ditujukan ke arah kakek dan pedang yang terletak di depannya. Pandang mata yang menyapu wajah kakek itu mengandung benci yang mendalam, adapun ketika pandang mata menyapu pedang, kebencian berubah menjadi rasa kepingin yang tak disembunyikan. Biarpun kedatangan 9 orang sakti itu hanya ditandai perubahan pada kicau burung, ternyata telah diketahui oleh kakek tua renta yang sedang duduk bersama di. Dia membuka kedua matanya dan menyapu dengan pandang matanya ke arah 9 orang yang berdiri mengurungnya dalam bentuk lingkaran kipas. Mulutnya tersenyum, sedikit pun tidak memperlihatkan rasa heran seolah-olah kedatangan mereka itu memang telah diduganya. Adapun 9 orang itu ketika bertemu pandang sedetik dengan sapuan matanya, menjadi terkejut dan bergidik. Mereka temukan pandang mata itu saja cukup memperingatkan mereka bahwa kakek yang mereka kunjungi ini makin tua makin ampuh kesaktiannya. Si Chun Hong. Aku datang untuk menerima pedangmu sebagai pengganti nyawamu yang semestinya kukirim ke neraka agar dendam hatiku terhadapmu lunas. Kakek itu menoleh ke kanan karena yang bicara ini adalah orang yang berdiri paling kanan dalam lingkaran kipas itu. Bibirnya tersenyum lebar memperlihatkan mulut ompong tak bergigi lagi, seperti senyum seorang bayi yang belum bergigi. Wanita yang menyebut namanya yang sudah bertahun-tahun tak pernah didengarnya itu adalah seorang nenek yang usianya paling sedikit sudah 70 tahun. Rambutnya sudah hampir putih semuanya, digelung kecil ke atas dengan tusuk konde perak. Wajahnya masih belum kehilangan raut dan bentuk yang manis, hanya mulut yang dahulunya amat indah manis itu kini agak nyamprut karena tidak bergigi lagi.
Tubuhnya yang dahulunya tinggi semampai itu kini agak membongkok dan kurus. Pakaiannya sederhana dan berwarna hijau. Dari depan, tampak gagang pedang tersembul di balik pundak kanannya. Hei, bukankah engkau Lucian Chu? Ah, tubuhmu mungkin sudah menjadi tua, namun semangatmu benar masih muda, Xian Chu. Engkau mendendam kepadaku dan menghendaki pedang Siang Bokiam sebagai pengganti nyawaku? Dalam hal apakah engkau mendendam kepadaku? Keparat tua bangka. Jangan kau kira akan dapat mendesakku dengan pertanyaan untuk membikin aku malu. Aku sudah tua, dan semua yang hadir itu adalah tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou, tidak perlu malu aku mengaku. Puluhan tahun yang lalu engkau telah mempergunakan kepandaianmu menggagahi dan memperkosaku. Dendamku kepadamu setinggi langit. Kakek itu tertawa, lalu mengangguk-angguk. Benar, alangkah cepatnya sang waktu meluncur. Ketika itu engkau baru berusia kurang dari 30 tahun, dan engkau terkenal sebagai seorang pendekar wanita yang selain lihai juga cantik dan terutama sekali angkuh sehingga engkau menolak semua pinangan pria, membuatmu masih perawan dalam usia hampir 30. Aku pun ketika itu masih muda belum 50 tahun. Aku tergila-gila kepadamu, menggunakan kepandaian memasuki kamarmu dan memperkosamu. Akan tetapi, Lucian Chu, lupakah engkau betapa engkau kemudian menerimaku dengan penuh kehangatan, betapa engkau menangis dan merengek-rengek ketika hendak kutinggalkan? Lupakah engkau betapa engkau sama sekali tidak menaruh dendam atas perbuatanku yang juga menyenangkan hatimu itu? Mengapa kini engkau membalik dan memutar lidah? Cih, laki-laki tak berjantung. Setelah perbuatan kejimu itu, bagaimana aku dapat menerima pria lain? Aku telah menyerahkan raga dan jiwa, akan tetapi engkau menolak dan meninggalkanku pergi. Engkau telah mempermainkan cintaku. Seharusnya engkau menjadi suamiku, akan tetapi engkau mengejek dan minggat. Keparat, dendamku sedalam lautan setinggi langit. Hahaha, engkau mau menang sendiri, Xian Chu. Dahulu pun kau sudah tahu bahwa aku adalah seorang yang selalu ingin bebas, bebas dari golongan, bebas dari segala ikatan termasuk ikatan rumah tangga. Memang aku telah berbuat jahat, memperkosamu, namun kita bersama, engkau dan aku, telah menikmatinya bersama dan hal yang menyenangkan orang lain mana bisa kau sebut sebagai hal yang menyakitkan hati orang itu? Si Chun Hong. Tak perlu banyak cakap lagi. Serahkan pedangmu itu atau serahkan nyawamu. Sambil berseru begini, nenek itu lalu mengeluarkan senjatanya yang menyeramkan. Senjata ini berupa cambuk berwarna hitam, akan tetapi bukan sembarang cambuk karena pada ujungnya terpecah menjadi 9 dan setiap ujung diberi baja pengait seperti mata kail. Inilah senjata cambuk 9 ekor yang telah membuat nama nenek ini tersohor di dunia Kang Ou, karena jarang ada lawan yang dapat bertahan menghadapi senjatanya yang istimewa itu. Dan senjata itu pula yang membuat nenek ini dijuluki Kyubue Toanio, nyonya besar berekor 9, sebuah nama besar yang ditakuti para penjahat, seorang pendekar wanita tua yang ganas dan keras hati terhadap penjahat. Telah puluhan tahun lamanya ia dikenal sebagai Kyubue Toanio dan baru sekarang tokoh-tokoh lain yang hadir di situ mendengar disebutnya namanya oleh kakek itu, yaitu Lucian Chu. Tar. Cambuk hitam itu melecut-lecut di udara dan mengeluarkan suara meledak-ledak. Si Chun Hong, apakah engkau masih membandel dan tidak mau menyerahkan pedangmu? Hahaha, engkau masih bersemangat dan galak. Tubuhku sudah tua. Semangatku pun sudah melempem. Kalau kau hendak menolongku bebas dari tubuh tua dan dunia ini, nah, lakukanlah, Lucian Chu. Nenek itu mengeluarkan suara teriakan melengking panjang, lengking yang memekakkan telinga, yang mengandung rasa duka, kecewa, menyesal dan benci karena cinta ditolak. Cambuknya menyambar ke depan dan 3 buah di antara 9 ekor itu sudah meluncur ke arah sepasang mata dan ubun-ubun kepala. Kakek itu masih duduk bersila, kini tangan kirinya diangkat, jari-jari tangannya bergerak menyentil 3 kali. Tring. Ai. Kyubue Toanio menjerit dan hampir saja ia melepaskan cambuknya karena 3 buah ekor cambuk yang terkena sentilan kuku jari tangan kakek itu secara tiba-tiba membalik dan menerjangnya di 3 buah tempat, yaitu ke arah buah dada dan pusar. Selain ini, juga senjata itu keras sekali, membuat telapak tangannya yang memegang gagang cambuk terasa panas dan pedas. Dengan loncatan ke belakang sambil memutar cambuknya, nenek ini berhasil menyelamatkan diri. Wajahnya menjadi merah sekali dan ia memaki sambil menudingkan cambuknya.
Si Chun Hong, dasar engkau tua-tua keladi makin tua makin cabul. Kakek itu hanya tertawa-tawa, akan tetapi ketawanya berhenti ketika dari sebelah kiri terdengar suara yang menggetar penuh tenaga. Omitohut. Ketika melihat bahwa yang maju kini adalah dua orang Huisyo gundul yang usianya sudah 60 tahun lebih, kakek itu memandang dengan sikap tenang tetapi penuh pertanyaan karena sesungguhnya dia tidak mengenal dua orang pendeta ini. Lo Cianpui benar-benar telah membuktikan betapa julukan Sinjiu Kiamong, Raja Pedang Tangan Sakti, adalah tepat karena tangan Lo Cianpui benar sakti, kata seorang di antara dua orang pendeta yang alisnya putih dan tubuhnya kecil kurus. Huisyo kedua yang berkulit hitam dan bertubuh tinggi besar hanya merangkap kedua tangan di depan dada sambil berulang-ulang memuji. Omitohut. Sinjiu Kiamong Si Chun Hong masih duduk bersila dan kini dia pun merangkap kedua telapak tangan di depan dada, sebagai pemberian hormat. Menghadapi dua orang pendeta yang begitu lemah lembut, yang bersikap merendahkan diri sehingga menyebutnya Lo Cianpui sebagai sebutan terhadap golongan tua tingkat atas, dia menjadi waspada dan hati-hati. Orang yang sombong takabur tak perlu dikhawatirkan atau ditakuti, akan tetapi terhadap orang-orang yang lemah lembut dan sikapnya halus, haruslah hati-hati karena orang-orang yang kelihatannya lemah sesungguhnya merupakan lawan yang berat. Ah, berat sekali menerima pujian Jiwi, tuan berdua, yang sesungguhnya kosong penuh angin. Aku yang tua menjadi sadar akan usiaku yang sudah terlalu tua, karena biasanya kedatangan para Huisyo seperti Jiwie adalah untuk menyembahyangi orang yang sudah mau mati atau orang yang sudah mati agar nyawanya dapat diterima di tempat yang baik. Siapakah gerangan Jiwie dan apa artinya kehadiran Jiwie ini di Kiam Koksan? Omitohut. Kami berdua adalah Huisyo-Huisyo kecil tak berarti yang menjadi utusan Xiao Limpai untuk menemui Lo Cianpui. Ah, kiranya dari perguruan tinggi Xiao Limpai. Sungguh merupakan kehormatan besar sekali. Kakek itu berkata tercengang. Pinceng Tian Ti Huisyo dan ini adalah Sute, adik seperguruan, Tian Ke Huisyo, mewakili suhu yang menjadi ketua Xiao Limpai untuk mohon kepada Lo Cianpui agar suka menyerahkan Siang Bo Kiam kepada kami. Suhu mohon agar Lo Cianpui ingat betapa Xiao Limpai telah bersikap sabar dan tidak menuntut ketika Lo Cianpui pada 30 tahun yang lalu mencuri kitab-kitab Seng Tu Cikeng, kitab Perjalanan Bintang, dan di Kiong Hoan Hiat, kitab pelajaran memindahkan jalan darah. Mengingat akan itu Suhu percaya bahwa Lo Cianpui kini dalam saat terakhir akan membalas kebaikan Xiao Limpai dan menyerahkan Siang Bo Kiam agar semua ilmu yang tersimpan di dalamnya tidak akan terjatuh ke tangan yang sesat dan dipergunakan untuk mengacau dunia. Aha, kiranya Jiwie adalah murid-murid Tiong Pek Ho Siang. Kalau begitu Jiwie adalah tokoh-tokoh tingkat 2 dari Xiao Limpai. Kehormatan besar sekali bagiku. Guru Jiwie memang sejak dahulu halus dan sopan santun, namun cerdik sekali. Memang aku telah mengambil 2 buah kitab yang Jiwie maksudkan, hal itu kulakukan karena Tiong Pek Ho Siang terlalu pelit untuk meminjamkannya kepadaku. Xiao Limpai agaknya lupa bahwa ketika mendiang Tat Mo Chou yang bijaksana menyalin dan memperbaiki kitab-kitab dari barat, adalah dengan niat agar kitab-kitab itu dapat dipelajari semua manusia sehingga umat manusia dapat menjadi kuat lahir batinnya. Akan tetapi oleh Xiao Limpai ilmu-ilmu itu dipendam, disembunyikan dan hanya diturunkan kepada murid-murid sebagian daripada ilmu-ilmu yang dimiliki oleh guru. Dengan demikian, bukankah ilmu-ilmu yang itu makin lama makin berkurang dan menjadi rendah nilainya? Biarpun 2 buah kitabnya kuambil, namun Xiao Limpai telah memiliki ilmunya. Kitabnya hanya merupakan catatan saja, dan dengan pindahnya kitab ke tanganku, sesungguhnya Xiao Limpai tidak kehilangan apa-apa. Ilmu kepandaian dapat dibagi-bagikan sampai kepada selaksa orang manusia tanpa mengurangi sumbernya. Mengapa begitu pelit dan Jiwie menuntut tentang 2 buah kitab pelajaran? Tidak, aku tidak dapat memberikan Siang Bo Kiam, kecuali kepada dia yang berjodoh. Omitohut. Huisyo tinggi besar hitam Tian Kek Huisyo, melangkah maju dan membentak keras. Kini Huisyo itu membelalakan matanya memandang Sinjiu Kiamong, dan ternyata sepasang matanya lebar sekali, wajahnya membayangkan kekasaran dan kejujuran seperti wajah Tio Huiye, tokoh pahlawan dalam cerita Semko. Lo Cianpui agaknya menghendaki kami menggunakan cara Lo Cianpui sendiri. Meminjam kitab-kitab tidak boleh lalu menggunakan kepandaian mendapatkan kitab-kitab itu. Kini kami minta baik-baik tidak Lo Cianpui berikan, apakah berarti bahwa kami harus menggunakan kepandaian untuk mendapatkan pedang Siang Ho Kiam itu?
Shinju Qiamong memandang Huishio itu sambil tersenyum, pandang matanya bersinar gembira. Orang yang keras dan jujur selalu mendapatkan rasa suka di hatinya, karena orang yang demikian itu lebih mudah dihadapi. Ia mengangguk dan menjawab. Kalau seperti itu wawasanmu, maka benarlah demikian agaknya. Bagus. Shinju Qiamong terkenal sebagai ahli pedang ahli Luekang, namun pinceng sedikit-sedikit juga telah berlatih selama puluhan tahun. Setelah berkata demikian, Tian Kek Huishio membalikkan tubuhnya dan dengan gerakan kokoh kuat, lengan kanannya yang besar itu mendorong dengan pukulan ke depan, ke arah sebatang pohon yang jaraknya ada 3 meter dari tempat dia berdiri. Sambaran angin pukulan yang dahsyat membuat batang pohon tergetar, daun-daunnya seperti dilanda angin topan, dan berhamburanlah daun-daun yang rontok ke atas tanah seperti hujan. Andai kata manusia diserang dengan pukulan jarak jauh seperti ini, pasti akan remuk tulang-tulangnya, dan rontok isi dadanya. Namun Shinju Qiamong tersenyum lebar menyambut demonstrasi tenaga Shinkang yang mencapai tingkat tinggi itu. Hahaha. Membangun itu amat sukar, merusak amatlah mudahnya. Manusia adalah perusak terbesar di antara segala makhluk. Tian Kek Huishio, untuk merusak dan merobohkan pohon itu sampai ke akar-akarnya adalah hal yang dapat dilakukan semua orang, akan tetapi dapatkah engkau membuat sehelai daun saja? Biarlah ku coba mengembalikan daun-daun itu ke tempatnya, sungguh pun tak mungkin dapat kembali seperti asalnya karena kekuasaan itu hanya dimiliki Tian. Shinju Qiamong yang masih duduk bersila itu menggerakkan kedua tangannya ke depan, ke arah daun-daun yang jatuh berhamburan ke atas tanah tadi dan bagaikan ada angin puyuh. Secara tiba-tiba semua daun itu bergerak, berputar-putar dan terbang naik ke atas pohon menempel sejadinya pada cabang-cabang dan ranting-ranting. Ada yang gagangnya menancap, ada yang melekat pada batang pohon, akan tetapi tidak ada yang rontok lagi ke bawah. Melihat ini, Tian Kek Huishio menjadi agak pucat wajahnya dan maklumlah dia bahwa tingkat kekuatan Shinkang kakek tua renta itu jauh lebih tinggi daripadanya. Ia melangkah mundur sambil merangkapkan kedua tangan di depan dada dan menggumam. Omitohut. Maaf, Suteku dan Pinceng melupakan kebodohan sendiri, kata Tian Ti Huishio dan si Huishio kurus ini sekarang menggerakkan kedua tangan ke depan, ke arah pedang kayu yang terletak di depan kaki Shinju Qiamong dan pedang itu tiba-tiba melayang naik seperti tersedot besi sembrani lalu terbang ke arah kedua tangan tokoh Xiaolimpai itu. Semua tokoh yang berada di situ tahu belaka bahwa kekuatan Shinkang Huishio alis putih ini jauh lebih tinggi daripada kekuatan sutenya. Shinju Qiamong mengeluarkan suara memuji. Bagus. Siang Hokiam, sebelum kuizinkan, kamu tidak boleh berganti majikan. Kembalilah. Ia menggapaikan tangan kirinya dan pedang kayu yang sudah terbang ke arah kedua tangan Tian Ti Huishio itu tiba-tiba berputaran lalu membalik, melayang ke arah Shinju Qiamong. Tian Ti Huishio menjadi penasaran sekali. Ia menambah kekuatan pada kedua lengannya, bahkan tubuhnya agak merendah ketika dia menggerakkan kedua tangan ke arah pedang. Siang Hokiam kembali berputaran di udara seolah-olah bimbang hendak terbang kemana, akan tetapi akhirnya terbang kembali ke Shinju Qiamong dan jatuh ke depan kakek itu di tempatnya yang tadi. Tian Ti Huishio mengusap peluh di keningnya, lalu menjura dan merangkap kedua tangan di depan dada. Shinju Qiamong makin tua makin gagah, tepat seperti apa yang telah diperingatkan suhu kami. Xiancai. Xiancai. Tian Ti Huishio terlalu memuji, kata Shinju Qiamong. Orang Shishi. Kalau lain orang menghormatimu, aku Sintu Gihiap tidak. Aku sudah mengenal isi perutmu. Aku seorang dari golongan pendekar, termasuk kaum benar dan bersih, bagaimana aku dapat berdiri sederajat dengan engkau seorang tokoh sesat dan kotor? Aku bilang bukan untuk minta-minta diberi siang Hokiam, melainkan untuk memenggal kepalamu dan merampas pedangmu. Shinju Qiamong memandang orang yang bicara dengan suara keras itu. Dia adalah seorang kakek berusia 70 tahun lebih, namun tubuhnya masih berdiri tegak dan tegap, wajahnya membayangkan kegagahan dan ketampanan, sebatang golok telanjang berada di tangan kanan mengeluarkan cahaya berkeredepan, pakaiannya ringkas dan sederhana, berwarna kuning bersih. Kiranya Sintu Gihiap, pendekar budiman bergolok sakti, yang datang? Bagiku, tidak ada permusuhan dengan seorang pendekar budiman seperti engkau. Mengapa engkau datang-datang memaki orang? Lidah ular. Istriku telah meninggal dunia, namun dendamnya dan dendamku kepadamu takkan lenyap sebelum golokku berhasil memenggal lehermu.
Biarlah disaksikan oleh para orang gagah di sini mendengarkan pengakuanku, karena aku bukan seorang pengecut. 50 tahun yang lalu, dengan kepandaianmu merayu engkau telah mengganggu isteriku, memaksanya melakukan hubungan perjinahan denganmu. 50 tahun yang lalu aku kalah terhadapmu, akan tetapi coba-coba kita buktikan sekarang. Bangkitlah dan lawan golokku. Sinjiu Kiamong menudingkan telunjuknya ke arah hidung pendekar yang kini sudah tua itu. Sintu Gihiap, sebelum memaki orang mengapa tidak meraba hidungmu lebih dahulu? Aku memang melakukan hubungan cinta gelap dengan isterimu, akan tetapi apa salahnya itu kalau dia sendiri menghendakinya? Dan ketahuilah, aku sampai hati melakukan hal itu karena mengingat betapa engkau mendapatkan isterimu yang cantik jelita itu dengan jalan merampas dan memaksa. Engkau mendapatkan dengan membunuh suaminya si perampok tunggal di Taihu, kemudian merampas istrinya yang cantik. Apakah kau kira aku tidak tahu bahwa engkau membunuh perampok itu bukan sekali-kali terdorong jiwa pendekarmu, melainkan terdorong nafsu birahimu melihat istrinya yang cantik? Engkau merampas wanita dengan kekerasan, aku merampas cintanya dengan cara halus. Apa bedanya? Setidaknya, aku lebih berhasil mendapatkan cintanya. Keparat? Penjahat cabul engkau, Jai Huaket, pemetik bunga, yang tak tahu malu. Sebentar lagi engkau tentu mampus di sini dan biarlah kubuatkan arca seorang Jai Huaket untuk ditaruh di atas makammu agar setiap orang dapat meludahinya. Setelah berkata demikian, Sintu Gihiap lalu meloncat ke arah sebuah batu gunung sebesar manusia, goloknya mendahuluinya merupakan sinar putih cemerlang, berkelebatan dan menggulung-gulung di sekitar batu itu dan terdengar suara keras dan bunga api berpijar-pijar menyilaukan mata. Setelah gulungan sinar berkilauan lenyap dan semua orang memandang ke arah batu di antara debu itu, kini tampaklah bahwa batu itu telah menjadi arca yang menggambarkan kepala Sinjiu Kiamong. Biarpun kasar akan tetapi jelas tampak bahwa itu adalah arca si kakek tua renta yang kini duduk bersila sambil memandang arca itu dan tersenyum. Wah, makin hebat saja kepandaianmu, si golok sakti. Akan tetapi bukan ilmu goloknya yang kumaksudkan, melainkan ilmu ukirannya. Sayang begitu kasar. Tidak dapatkah diperhalus lagi? Biar ku bantu engkau. Setelah berkata demikian, Sinjiu Kiamong mengambil siang Bok Kiam yang masih menggeletak di depan kakinya, dan sekali dia memutar pedang kayu itu terdengar suara bercuit nyaring. Segulung sinar hijau menyambar ke depan, ke arah patung terus sinar itu mengelilingi arca batu kemudian terbang kembali ke arah Sinjiu Kiamong. Semua orang memandang dan arca batu yang tadinya kasar, kini telah menjadi halus seperti digosok pisau tajam dan agak mengkilap indah. Kiamsut, ilmu pedang, yang hebat, akan tetapi siapa takut? Lihat golok. Sintu Gihiap yang sudah marah sekali menerjang maju dengan goloknya. Sinjiu Kiamong tertawa dan menggerakkan siang Bok Kiam, membuat gerakan berputar mengelilingi golok lawan. Yang berputaran hanya sinar pedangnya, karena kakek itu sendiri hanya duduk bersila dan jarak antara mereka masih jauh. Namun si golok sakti berteriak kaget dan cepat melompat mundur memandang ujung lengan bajunya yang sudah buntung. Kiamong masih pantas menjadi Kiamong, Raja Pedang. Terdengar suara memuji dan kini dua orang kakek yang berpakaian seperti petani, bersikap sabar tenang dan gagah, telah maju. Namun sayang Kiamong hanya memajukan lahir tanpa mengingat kemajuan batin, sehingga kulitnya indah isinya busuk. Sinjiu Kiamong, kami Huasan Siang Sin Kiam, sepasang pedang sakti Huasan, menjadi utusan Huasan Pai untuk minta pertanggungan jawabmu terhadap dosa-dosamu. Engkau pernah mencuri seorang murid perempuan Huasan Pai, mencuri pedang pusaka, dan mencuri ramuan obat yang dibuat oleh sucou kami. Ketua kami akan berpikir untuk bersikap bijaksana melupakan dosa-dosamu terhadap kami apabila engkau suka menyerahkan pedang Siang Bok Kiam kepada kami. Kakek tua renta itu mengerutkan keningnya, akan tetapi senyumnya masih ramah ketika dia menjawab. Bermacam-macam alasan yang dikemukakan bermacam-macam pula yang dipergunakan, namun sesungguhnya mengandung maksud yang sama. Wahai Huasan Siang Sin Kiam, aku tidak menyangkal semua tuduhan Huasan Pai, memang aku telah mencuri murid perempuan, pedang pusaka dan ramuan obat. Akan tetapi semua tokoh Huasan Pai tahu belaka bahwa murid perempuan Huasan Pai, mendiang Cui Bi yang cantik manis, telah pergi mengikuti aku secara sukarela dan berdasarkan cinta kasih, bukan karena kupaksa. Adapun pedang pusaka Huasan Pai, sampai sekarang pun masih kusimpan dengan koleksiku yang lain, karena memang aku penyayang barang-barang pusaka.
Tentang ramuan obat yang dibuat mendiang Sucou kalian, hahaha telah membuka rahasia Sucou kalian karena ternyata obat itu adalah obat perangsang bagi pria tua agar dapat kembali bersemangat seperti seekor kuda jantan yang muda. Hahaha. Dua orang pendekar itu sejenak saling pandang dan wajah mereka menjadi merah. Ucapan Shinjiu Qiamong itu merupakan penghinaan bagi Hua Sanpai, apalagi yang terakhir. Setelah memberi isyarat dengan pandang mata, kedua orang tokoh Hua Sanpai itu menggerakkan tangan dan, tampak dua sinar berkelebat ketika mereka mencabut pedang mereka. Shinjiu Qiamong, ucapanmu yang menghina telah menambah dosamu terhadap kami. Biarpun engkau memakai sebutan Raja Pedang, jangan kira bahwa kami berdua saudara Choa jerih terhadapmu. Hadapilah sepasang pedang sakti dari Huasan, tantang Choa Qiu sambil melintangkan pedang, sedangkan adiknya, Choa Bu juga sudah siap dengan pedangnya. Mereka ini masing-masing hanya berpedang tunggal, akan tetapi karena mereka ini kalau bermain pedang bersama merupakan pasangan yang amat kompak dan hebat, maka kedua orang ini mendapat julukan sepasang pedang sakti. Aku selamanya tidak suka berbohong, dan ucapanku tadi hanya ucapan terus terang dan apa adanya, sama sekali tidak menghina siapa-siapa. Kalau kalian hendak memperlihatkan Siang Sin Qiam untuk menundukkan aku, kalian melamun yang bukan-bukan karena aku tidak mudah ditundukkan oleh siapapun juga, termasuk kalian orang-orang Hua Sanpai. Ucapan ini dikeluarkan dengan halus dan lunak, namun mengandung kekerasan melebihi baja. Choa Qiu dan Choa Bu mengeluarkan seruan keras, pedang mereka berkelebat dan tahu-tahu telah menjadi satu gulungan sinar tebal dan panjang, mengeluarkan suara bercuitan dan bayangan tubuh mereka lenyap tergulung sinar pedang yang menjadi satu. Tiba-tiba dengan suara mencicit nyaring, gulungan sinar pedang ini melayang ke arah sebatang pohon pecah menjadi dua dan bagaikan mata gunting dua gulungan sinar ini menggunting batang pohon. Tidak terdengar sesuatu dan tidak terjadi sesuatu, namun begitu gulungan sinar pedang itu melayang kembali ke tempatnya dan sinar pedang berubah dua orang kakek Hua Sanpai yang sudah berdiri berdampingan, tiba-tiba saja batang pohon itu tumbang dan tampak bekas pedang yang halus membuat batang pohon itu seolah-olah baru saja digergaji. Hahaha. Hahaha. Hahaha, kalian ini pun bukan lain hanyalah kanak-kanak tukang merusak tanaman. Shinjiu Qiamong mentertawakan. Kakek Choa Qiu dan Choa Bu marah sekali. Shinjiu Qiamong, beranikah kau menghadapi pedang kami? Mengapa tidak? Lihat pedang. Dua orang kakek itu kembali menggerakkan pedang dan seperti tadi dua gulungan sinar terang menjadi satu, menjadi gulungan yang amat kuat dan tiba-tiba terdengar suara mencicit keras ketika sinar pedang itu menyambar ke arah Shinjiu Qiamong. Kakek itu tertawa, menyambar pedang kayu di depan kakinya, lalu menggerakkan pedang kayu menusuk ke arah sinar pedang yang menyambarnya seperti kilat itu. Cing! Cing! Terang! Gulungan sinar pedang yang berkelebat itu menjadi kacau gerakannya, berkali-kali mengitari tubuh Shinjiu Qiamong, berusaha membabat tubuh kakek itu namun selalu terhalang sinar hijau dari pedang kayu, bahkan kemudian terdengar suara keras dan sinar pedang yang tebal itu tiba-tiba pecah menjadi dua, yang satu terpental ke kanan yang lain ke kiri. Sinar pedang lenyap dan kedua orang kakek itu sudah berdiri dengan muka pucat. Ujung pedang mereka somplak sedikit. Mereka saling pandang, lalu menghela napas panjang. Sebagai dua orang sakti mereka tidaklah nekat dan cukup maklum bahwa ilmu kepandaian mereka masih jauh di bawah tingkat kakek sakti itu. Mereka tahu diri, lalu kembali ke tempat tadi, memandang dengan mata penuh penasaran sambil menyimpan pedang masing-masing. Shinjiu Qiamong yang sudah menundukkan 6 orang lawannya, kini menoleh kepada 3 orang yang masih belum bergerak, dan belum mengeluarkan kata-kata sampai saat itu hanya menonton saja. Dia melihat seorang tosu tua yang tidak dikenalnya, dan seperti tadi ketika menghadapi 2 orang Hwe Xiao Xiao Limpai, dia tidak berani memandang rendah. Adapun yang 2 orang lain adalah sepasang suami istri tua yang dia tahu dahulu pernah dia jumpai, namun lupa lagi kapan dan di mana. Karena dia menganggap tosu itu lebih penting, maka dia segera menghadapinya sambil bersila dan berkata, "Maaf, kalau aku tidak ingat lagi siapa gerangan Toyu ini, akan tetapi karena Toyu sudah membuang waktu dan datang ke sini, tentu membawa keperluan yang amat penting." Xiancai, Shinjiu Qiamong yang sudah tua kiranya masih berwatak seperti orang muda, segan mengalah dan tidak menyesali dosa-dosa yang dilakukan di waktu mudanya sungguh patut disayangkan. Hahaha.
Hahaha. Hahaha, Toyu mengeluarkan pernyataan yang amat lucu. Kalau benar dosa sudah dilakukan, apa gunanya hanya disesali? Lebih baik menyadarinya dan siap menerima hukumannya karena berdosa atau bukan tergantung kepada penilainya, sedangkan penilainya sendiri penuh dosa bergelimpang nafsu mementingkan diri pribadi. Toyu yang baik, aku seorang yang mengutamakan kejujuran, lebih menjunjung tinggi orang yang melakukan kesalahan namun berani mengakuinya daripada orang yang pura-pura suci namun di dalam hatinya amat kotor, tidak sama dengan yang keluar dari mulutnya. Karenanya, aku merasa senang sekali dengan ujar-ujar dalam agamamu, seperti ini. Langit tiada peri kemanusiaan segala benda dianggap sebagai korban. Orang suci tiada peri kemanusiaan semua orang dianggap sebagai korban. Ruang antara langit dan bumi tiada ubahnya seperti hembusan. Kosong namun tak pernah berkurang makin besar gerakan makin besar tiupan. Banyak bicara seringkali penghamburan tenaga lebih baik menjaga kejujuran. Shinjiu Qiamong, selain kekanak-kanakan engkau pun masih memiliki kesombongan. Menggunakan ayat suci kitab Tutik Heng untuk menghantam seorang Tosu seperti Pinto, aku. Sungguh menyebalkan. Qiamong, ketahuilah bahwa Pinto adalah Kok Cincu, utusan dari Kong Tongpai. Jangan engkau pura-pura lupa betapa dahulu engkau pernah membunuh 5 orang anak murid Kong Tongpai. Kedatangan Pinto ini mewakili 5 orang tua Kong Tongpai untuk menagih hutang. Kami bukan orang-orang yang haus darah, akan tetapi sudah cukup adil kiranya kalau engkau menyerahkan pedang Siang Bok Kiam untuk menebus dosamu terhadap kami. Shinjiu Qiamong mengangguk-angguk. Jadi Toyu ini seorang di antara Kong Tongolo Jin, 5 kakek Kong Tongpai, yang tersohor hebat sekali ilmu kepandaiannya, yang puluhan tahun lamanya melatih diri dan kini kabarnya mencapai tingkat yang sukar dicari bandingnya. Bagus, bagus. Kabarnya Tian Tesem Lomo, 3 iblis tua langit bumi, yang menjadi 3 datuk sesat terbesar di seluruh dunia, juga merasa jerih untuk mengganggu Kong Tongpai karena ada kalian 5 kakek sakti. Dan kini seorang di antara mereka memberi kehormatan kepadaku? Hahaha. Hahaha, Kok Cincu Toyu, engkau ini kakek yang keberapakah? Yang 4 lain adalah para suhengku, kakak seperguruan. Jadi yang termuda? Yang tua-tua agaknya masih enggan merendahkan diri. Akan tetapi aku percaya yang termuda sekalipun tentu memiliki kesaktian luar biasa. Namun sayang, Toyu, aku tidak dapat menyerahkan pedang ini kepadamu. Kalau begitu, perhitungan lama harus diselesaikan dengan mengadu ilmu. Begitukah wawasanmu Toyu? Agaknya Toyu masih belum tahu ataukah pura-pura tidak tahu mengapa dahulu 5 orang anak murid Kong Tongpai tewas di tanganku? Kami telah bentrok di tempat judi. Aku yang sudah terkenal sebagai seorang pengejar kesenangan di waktu muda, tak usah disebut-sebut lagi mengapa aku berada di tempat judi, akan tetapi 5 orang Tosu muda Kong Tongpai, main-main di tempat judi yang dilayani para pelacur? Apakah mereka itu berada di sana untuk berceramah tentang kebatinan? Betapa banyaknya orang-orang yang pada lahirnya berpura-pura menjadi orang suci namun batinnya kotor melebihi orang-orang yang mereka anggap sesat dan jahat. Karena pernyataan dan teguranku, mereka marah dan kami berkelahi. Di dalam perkelahian ada yang menang dan ada yang kalah, yang menang hidup yang kalah luka atau mati, apakah yang aneh dalam hal itu? Kalau Toyu menganggapnya suatu penasaran dan kini hendak mengulang kesalahan mereka, menantangku terserah. Wajah Tosu itu menjadi merah, kemudian menjawab, suaranya keren. Sebagai tokoh Kong Tongpai, tak mungkin Pinto mendengarkan keterangan satu pihak saja. Untuk minta keterangan anak murid kami yang tewas, tak mungkin. Yang jelas, anak murid Kong Tongpai selalu menjunjung kebenaran, adapun nama Shinjiu Qiamong, siapakah tidak mengenalnya dan mengetahui orang macam apa? Kami Kong Tongolo Jin berkewajiban membela nama Kong Tongpai. Shinjiu Qiamong, bersiaplah dan mari kita mulai. Engkau yang berniat mengadu ilmu, engkaulah pula yang mulai, Toyu. Aku siap melayanimu. Tosu ini melangkah maju. Ia bertangan kosong dan dia menjura ke arah Shinjiu Qiamong sambil berkata, Pinto menghormat usiamu yang lebih tua. Karena dahulu engkau membunuh 5 orang murid Kong Tongpai dengan tangan kosong, sudah semestinya kalau kini Pinto juga menghadapimu dengan tangan kosong. Kalau Pinto kalah, biar lain kali kami dari Kong Tongpai kembali lagi. Kalau engkau yang kalah, Pinto akan membawa pergi Siang Bok Kiam sebagai tebusan dosa. Hahaha. 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 Selalu tersembunyi pamrih dalam setiap perbuatan, di mana-mana manusia sama, menjadi hamba nafsu pribadi.
Silakan. Tosu itu mengangkat kedua lengannya ke atas kepala, lalu kedua tangan yang dibuka jari-jarinya itu mengeluarkan suara berkerotokan, tergetar hebat dan kedua tangan itu kini bentuknya seperti cakar naga dan kulit tangan itu berubah menjadi kemerahan. Inilah ilmu An Leong Jiao Kang, ilmu cakar naga merah, dari Kong Tong Pai yang sudah amat terkenal kedahsyatannya. Kabarnya, ilmu ini kalau sudah mencapai tingkat tinggi, menjadi amat hebat sehingga tangan berubah seperti baja panas. Tidak saja kuat untuk melawan senjata tajam lawan, juga kalau mengenai tubuh lawan menimbulkan luka-luka terbakar yang tak terobati lagi. Dengan beberapa langkah, Tosu tua itu sudah berada di depan Shinjiu Qiamong, kedua tangannya dengan telapak tangan terbuka digerakkan ke depan, mengarah kepala dan dada kakek yang duduk bersila dengan tenangnya itu. Bergeraklah! Lawanlah! Tinto bukan seorang pengecut yang menyerang orang yang tak mau melawan. Kok Cincu berkata, suaranya nyaring dan kedua tangannya sudah menggetar-getar amat hebatnya. Shinjiu Qiamong tersenyum. Kiranya Kong Tongolo Jin masih ingat akan watak pendekar. Sungguh menyenangkan sekali. Akan tetapi, sayang masih dikotori rasa tamak. Biarlah ku sambut Ang Leong Jiao Kang, karena inilah nama ilmumu, bukan? Sambil berkata demikian, Shinjiu Qiamong segera mengulur kedua lengannya dan sebelum Tosu tua itu sempat bergerak, dia telah menempelkan kedua telapak tangan Tosu yang kemerahan itu. Wes! Sungguh luar biasa sekali. Begitu kedua telapak itu bertemu, terdengar suara seperti api membara bertemu benda basah dan tampak asap mengepul dari kedua pasang telapak tangan yang saling bertemu. Tosu tua itu merendahkan tubuh dan mengerahkan tenaga sinkang untuk memperkuat daya serang Ang Leong Jiao Kang, namun sia-sia belaka karena kedua telapak tangannya yang tadinya panas itu makin lama menjadi makin dingin, bahkan rasa dingin seperti salju mulai menerobos masuk melalui kedua telapak tangannya, menjalar dari telapak tangan ke atas. Wajah Tosu itu mulai berpeluh, matanya merah mulutnya terbuka karena nafasnya menjadi terengah-engah. Di lain pihak, Shinjiu Qiamong masih tersenyum saja dan sama sekali tidak kelihatan lelah. Tahulah Kok Cincu bahwa kalau dilanjutkan adu tenaga sinkang ini, dia akan roboh binasa. Terpaksa Tosu tua ini lalu menarik kembali kedua tangannya dan pada saat yang bersamaan, Shinjiu Qiamong yang tidak ingin membunuh orang juga menarik kedua tangannya. Kok Cincu melangkah mundur di tempat semula, tubuhnya menggigil dan sampai lama barulah dia dapat memulihkan keadaannya, lalu menjura dan membungkuk dan berkata dengan suara lemah. Sungguh hebat kepandaian Shinjiu Qiamong, terpaksa Pinto mengaku kalah dan lain kali Pinto akan datang kembali bersama para suheng. Melihat kekalahan Tosu tua Kong Tong Pai, kini suami istri tua yang sejak tadi hanya menonton, melangkah maju. Mereka itu berusia 70 tahunan, dan si suami segera menudingkan telunjuknya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Shinjiu Qiamong, masih ingatkah engkau kepada kami suami istri yang pernah mengalami penghinaan darimu? Kakek itu memandang kepada mereka, terutama kepada wanita tua yang berdiri tegak di samping suaminya, kemudian menjawab. Pernah aku berjumpa dengan kalian, akan tetapi aku lupa lagi entah di mana. Yang sudah pasti, aku tidak pernah mengganggu wanita itu, karena kalau hal itu terjadi, sampai kini pun aku tentu akan ingat dan mengenalnya. Merah wajah wanita itu dan kini ia mendamprat. Tua bangka berhati cabul. Akan tetapi suaminya cepat menyambung. Shinjiu Qiamong, dahulu kami mempunyai perusahaan pengawal barang kiriman. Lupakah engkau kepada Hekou Piao Kiok, perusahaan pengawal macan hitam? Aha, sekarang aku ingat. Bukankah engkau orang Shitan yang menjadi kepala Piao Kiok itu? Dan istrimu yang dahulu amat galak dan amat pandai menggunakan amgi, senjata rahasia. Aku pernah merampas beberapa benda perhiasan indah yang kau kawal, perhiasan kiriman milik Menteri Keuangan Kerajaan, bukan? Malah putrinya, masih ingat benar aku akan putri menteri yang amat cantik manis itu, ia berkenan menemaniku di dalam hutan sampai 2 hari 2 malam. Aha, pengalaman yang takkan terlupakan olehku. Putri yang cantik manis, dan dia memberikan tusuk konde dan tanda mata kepadaku. Tusuk konde dan perhiasan-perhiasan yang kurampas itu masih berada dalam kumpulan simpananku. Tan Piausu, kini engkau dan istrimu datang mau apakah? Shinjiu Qiamong, di waktu muda, engkau melakukan segala macam kejahatan. Merampok barang milik pembesar tinggi, malah menodai putrinya, mencelakakan kami yang mengawal barang dan putri. Masih hendak tanya mengapa kami datang?
rasakan pembalasan kami. Piao Su, pengawal barang, tua ini bersama istrinya menutup kata-katanya dengan gerakan tangan. Cepat sekali gerakan tangan mereka dan tampaklah benda-benda kecil menyambar ke depan dan tahu-tahu suami, istri itu menyerang Xin Jiu Kiam-ong dengan senjata-senjata rahasia mereka. Piao Su itu menggunakan dua macam senjata rahasia, yaitu piao, pisau sambit, dan toat Beng Cui, bor pencabut nyawa. Adapun istrinya mempergunakan motok ciam, jarum 5 racun, yang jauh lebih cepat dan lebih berbahaya daripada kedua macam amgi, senjata gelap, suaminya. Belasan buah senjata rahasia itu menyambar ke bagian tubuh yang lemah, bahkan jarum-jarum halus itu mengarah jalan-jalan darah yang mematikan. Namun kakek tua renta itu sama sekali tidak menjadi gugup, hanya mengangkat kedua tangannya dan 10 batang jari tangannya bergerak-gerak seperti 10 ekor ular hidup. Namun kuku-kuku jari tangan itu merupakan perisai yang tidak hanya menangkis semua senjata rahasia. Bahkan dengan sentilan aneh dapat mengirim kembali senjata-senjata kecil itu ke arah penyerang-penyerangnya. Terjadilah hujan senjata rahasia dari kedua pihak, yang menyerang dan yang mengembalikan. Sahabat-sahabat yang sealiran. Kalau hari ini kita tidak melenyapkan seorang oknum busuk, mau tunggu sampai kapan lagi? Mari kita basmi dia bersama-sama, teriak Tan Ka Isek. Piao tua itu sambil terus menyerang dengan senjata rahasianya. 7 orang gagah yang lain setuju dengan ajakan ini. Mereka semua menaruh dendam kepada Xin Jiu Kiam-ong dan sudah jelas ternyata tadi bahwa kalau mereka hanya mengandalkan kepandaian sendiri, tidak akan mungkin dapat mengalahkan kakek sakti itu. Sambil menyatakan setuju mereka semua mencabut senjata dan menerjang maju. Akan tetapi tiba-tiba tampak bayangan kakek itu berkelebat ke atas dan ketika mereka memandang, kakek sakti itu bersama Siang Bok Kiam telah lenyap. Kiranya kakek itu meloncat ke atas dan dengan amat cepatnya merayap naik ke atas batu pedang dan telah lenyap ke dalam awan atau halimun tebal yang menutup bagian atas batu pedang. Dari atas terdengar suaranya tertawa tergelak, seolah-olah suara ini datangnya dari langit karena tidak tampak orangnya yang tertutup oleh halimun tebal. Hahaha. Hahaha. Hahaha, 9 orang gagah yang berada di bawah. Kalau aku tadi menghendaki, apa susahnya membunuh kalian dengan Siang Bok Kiam? Dan kalau aku menyerahkan nyawa, alangkah mudahnya bagi kalian untuk membunuhku. Akan tetapi aku belum mau mati, karena dalam hari-hari terakhir ini aku masih ingin menikmati tamasya alam yang amat indahnya di Kiam Kok San. Aku tidak mau membunuh kalian karena aku tidak ingin mengotori tempat seindah ini dengan darah kalian, dan aku belum mau mati karena aku masih ingin menikmati keindahan alam di sini. Kalau kalian masih belum terima dan merasa penasaran, hayo siapa yang berani boleh naik? 9 orang itu saling pandang dan tak seorang pun berani naik. Bagi mereka yang berilmu tinggi, kiranya tidaklah amat sukar untuk mendaki batu pedang itu ke atas, akan tetapi batu pedang itu tidak dapat didaki oleh mereka bersama-sama, harus seorang demi seorang. Dan kalau mereka mendaki seorang demi seorang, sama saja dengan menyerahkan nyawa kepada kakek itu. Kembali terdengar suara ketawa dari atas. Hahaha. 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 Jangan kira aku amat pelit untuk menyerahkan nyawa dalam tubuh tua ini dan menyerahkan Siang Bok Kiam. Ku minta waktu sebulan lamanya untuk menikmati tempat ini. Setelah sebulan, kalau kalian masih menghendaki nyawaku, datanglah ke kaki gunung sebelah selatan, di dalam hutan mawar, di sana aku menanti kalian bersama Siang Bok Kiam. Setelah terdengar suara ini, keadaan menjadi sunyi. Mereka menanti-nanti namun tidak ada suara lagi. Karena merasa tidak akan ada gunanya menanti, apalagi mencoba untuk mengejar kakek sakti itu ke atas puncak batu pedang yang ujungnya lenyap di balik halimun tebal. Akhirnya 9 orang gagah itu meninggalkan Kiam Kok San dan berjanji dalam hati untuk mencari hutan mawar yang dimaksudkan si kakek sakti sebulan kemudian. Pada masa itu, Kerajaan Beng, 1368-1644, mengalami perpecahan dan perang saudara. Kerajaan Beng didirikan oleh Ciu Goan Chiang, yang berhasil mengusir pemerintah penjajah Goan, Mongol, dan kemudian menjadi kaisar kerajaan Beng pertama dengan julukan Kaisar Taichu, 1368-1398. Peking, ibu kota utara, yang tadinya menjadi kota raja kerajaan Mongol, oleh kaisar kerajaan Beng ini tidak dijadikan pusat kerajaan. Sebagai ibu kota dipilihnya Nanking, ibu kota selatan, yang letaknya di lembah sungai Yang Cekiang, di daerah yang lebih subur tanahnya.
Namun Peking yang merupakan daerah pergolakan dan pangkalan penting untuk mempertahankan ancaman serangan balasan bangsa Mongol di utara yang telah diusir dari pedalaman, tetap dipertahankan dan di bekas kota Raja Mongol ini diperkuat oleh bala tentara besar dan dipimpin oleh putra Kaisar Taichu sendiri, yaitu Yunglo yang terkenal gagah perkasa dan pandai berperang. Perpecahan dalam kerajaan Beng yang baru ini terjadi setelah kaisar pertamanya meninggal. Kaisar Taichu meninggal dalam tahun 1398 dan karena putra sulung kaisar ini sudah meninggal dunia, maka sebelum meninggal Kaisar Taichu telah menunjuk keturunan dari putra sulungnya, jadi cucunya yang amat dikasihinya, untuk menggantikannya dan naik tahta pada tahun berikutnya. Cucu ini yang merupakan kaisar kedua dari kerajaan Beng bernama Huiti. Peristiwa inilah yang mengakibatkan perang saudara. Pangeran Yunglo atau lebih tepat Raja Muda Yunglo yang menguasai daerah pertahanan di Peking, tidak mau menerima pengangkatan keponakannya menjadi kaisar pengganti ayahnya. Dia merasa lebih berhak dan lebih berjasa. Oleh karena itu, Yunglo membawa bala tentara dan menyerbu ke selatan, ke Nanking. Terjadilah perang saudara. Perang saudara selalu mengerikan, di mana terjadi bunuh-membunuh antara saudara sendiri, antara bangsa sendiri. Rakyat pun terpecah-pecah dan saling hantam. Semua ini terjadi hanya karena ulah tingkah atasan yang memperebutkan kedudukan. Untuk mencapai cita-cita pribadi, rakyat dijadikan umpan, kedok, perisai dan senjata. Padahal kalau cita-cita sudah tercapai dan pribadinya dimabuk kemuliaan, kemewahan dan kesenangan, biasanya rakyat dilupakan begitu saja. Di bagian manapun di dunia ini, setiap kali terjadi perang, rakyat jelatalah yang menderita paling hebat. Di dalam masa yang keruh ini, bermunculan oknum-oknum yang mempergunakan kesempatan melampiaskan nafsu-nafsu jahatnya. Perampokan-perampokan, penculikan dan fitnah yang diakhiri pelaksanaan hukum rimba bermunculan di mana-mana. Sudah lazim bahwa dalam setiap menghadapi sebuah peristiwa, bermacam-macamlah pendapat orang. Karena setiap buah kepala orang mengandung pendapat berlainan, bahkan celakanya berlawanan, maka inilah yang menjadi sebab timbulnya pertentangan yang mengakibatkan perpecahan dan keributan. Juga di dunia persilatan terjadi perpecahan sebagai akibat daripada pendapat yang berlawanan terhadap perang saudara yang timbul di kerajaan Beng yang baru itu. Ada yang pro utara, Raja Muda Yunglo, ada pula yang pro selatan, Kaisar Huitu, maka di antara mereka terjadilah perang sendiri. Akan tetapi banyak pula golongan tokoh persilatan yang mengundurkan diri, tidak mau mencampuri segala pertentangan dan peperangan itu. Di antara mereka ini adalah Kunlun Pai yang dipimpin oleh Tosu-Tosu yang insyaf akan buruknya pertentangan dan peperangan antara saudara sebangsa. Tian Seng Cinjin, Tosu tua berusia 100 tahun yang pada waktu ini menjadi ketua Kunlun Pai, mengeluarkan larangan keras bagi semua anak murid Kunlun Pai untuk melibatkan diri dalam perang saudara itu. Bahkan ketua ini memanggil semua tokoh-tokoh Kunlun Pai untuk diajak berkumpul di puncak Kunlun yang menjadi pusat dari perkumpulan ini dan bersama-sama melakukan samadhi sebagai latihan dan sebagai keprihatinan, dan di samping ini, sang ketua memperdalam pengetahuan mereka tentang pelajaran dalam agama Taoisme. Murid-murid Kunlun Pai yang baik, demikian antara lain Tian Seng Cinjin berkata sambil memandang murid-muridnya yang duduk bersila di sekeliling depannya. Dalam keadaan seperti sekarang ini, camkanlah pelajaran ke-57. Kemudian kakek ini bersenandung membaca isi pelajaran yang mengandung makna dalam sekali. Dengan keadilan negara dapat diatur dengan siasat peperangan dapat dilakukan, namun hanya dengan mengekang diri, tak bertindak, dunia dapat dimenangkan. Bagaimana kami tahu yang sedemikian itu? Karena ini. Makin banyak larangan orang makin menderita, makin banyak dipergunakan senjata, makin banyak timbul kekacauan, makin banyak kepintaran, makin banyak perbuatan yang aneh-aneh, makin banyak hukum diundangkan, makin banyak terjadi pelanggaran. Maka orang bijaksana berkata, kami mengekang diri, tak bertindak, rakyat berubah ke arah kebaikan, kami suka akan ketenangan, rakyat tenteram dan damai. Kami tidak bertindak, rakyat hidup makmur, kami tidak berkehendak, rakyat pun bersahaja dan jujur. Selanjutnya dengan suara penuh kesabaran, Tian Seng Cinjin memberi wejangan kepada murid-murid Kunlun Pai, menegaskan bahwa sebagai penganut Tu dan murid Kunlun Pai yang gagah perkasa dan bijaksana mereka harus menyerahkan segala peristiwa kepada kekuasaan alam berdasarkan kewajaran. Hanya bergerak untuk menghadapi dan menanggulangi keadaan sebagai akibat. Jangan sekali-kali menjadi sebab timbulnya sesuatu ketegangan.
Hal ini hanya mudah dicapai dengan sikap diam dan tidak mencampuri urusan yang tidak menyangkut diri pribadi. Karena pendirian inilah maka Tian Seng Qingjin melarang murid-muridnya terlibat dalam perang saudara, karena sekali mereka turun tangan, mereka akan makin mengeruhkan suasana dan memperbesar penyembelihan antara saudara sebangsa. Semua wejangan dan percakapan yang terjadi di ruangan belajar yang luas itu didengarkan penuh perhatian oleh seorang anak laki-laki yang sedang bekerja membersihkan jendela-jendela dan pintu-pintu dengan kain kuning. Anak laki-laki ini berusia kurang lebih 12 tahun, berwajah tampan dan berpakaian sederhana, dari kain kasar. Yang menarik pada anak ini adalah sepasang matanya, karena pandang matanya amat tajam, dengan biji mata yang terang jarang bergerak, membayangkan pikiran yang dalam, pandangan luas dan penuh pengertian. Bocah yang menjadi kacung, pelayan, di kuil besar Kunlun Pai ini adalah Chia Keng Hong, dan sudah 2 tahun dia berada di kuil itu. Dia adalah seorang anak yatim piatu, karena keluarganya, ayah bundanya dan saudara-saudaranya, semua telah tewas ketika perang saudara mulai pecah. Mendiang ayahnya adalah seorang tungcu, lurah, di dusun Kuibun dan keluarga Chia ini terbasmi habis ketika gerombolan perampok yang muncul di waktu perang saudara ini menyerbu dan merampok serta membasmi seluruh penduduk Kuibun. Karena lurah dusun ini melakukan perlawanan, maka semua keluarganya terbasmi habis. Keng Hong yang kebetulan pada saat itu ikut menggembala kerbau bersama seorang pelayan di luar dusun, selamat terbebas daripada bencana maut. Dalam keributan ini muncullah Kiang Tojin, Tosu yang menjadi murid kepala Tian Seng Qingjin. Tosu ini sedang melakukan perjalanan merantau dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendekar dan penyebar agama Tu. Melihat perbuatan keji para perampok di dusun Kuibun, dia cepat menggunakan kepandaiannya menolong penduduk dan berhasil mengusir para perampok. Kemudian oleh Kiang Tojin yang amat tertarik melihat Keng Hong, anak itu diajak ke Kunlun San dan di situ Keng Hong bekerja sebagai seorang kacung. Sebetulnya, Keng Hong hendak dijadikan murid Kunlun Pai, akan tetapi bocah ini tidak mau menjadi tokong, calon Tosu. Pada waktu itu, murid Kunlun Pai haruslah seorang calon yang memegang keras peraturan, yaitu setiap orang murid Kunlun Pai haruslah seorang calon Tosu. Karena penolakannya ini, Keng Hong yang sudah tidak mempunyai keluarga itu bekerja sebagai seorang kacung. Dia rajin sekali, semua pekerjaan dia pegang, apa saja yang diperlukan, tanpa diperintah dia kerjakan. Mengisi tempat air, membersihkan kuil, menyapu lantai dan kebun, merawat bunga, bahkan menggembala kerbau milik kuil yang dipergunakan untuk melukus sawah, semua dia kerjakan dengan tekun dan rajin. Di malam hari, karena para Tosu yang sayang kepadanya membolehkannya, dia memasuki kamar perpustakaan dan membaca kitab-kitab. Semenjak kecil, di rumah ayahnya dahulu, Keng Hong telah mempelajari ilmu kesusastraan sesuai dengan kehendak ayahnya yang ingin melihat dia kelak menjadi seorang terpelajar agar dapat memperoleh kedudukan tinggi. Kitab-kitab tentang filsafat kebatinan, pelajaran-pelajaran Tao, juga kitab-kitab pelajaran dasar ilmu silat Kunlun, semua dia baca. Tentu saja karena tidak ada gurunya, dia hanya bisa membaca tanpa dapat menangkap jelas intisarinya. Kerajinannya dan sifatnya yang pendiam membuat para Tosu suka kepadanya. Bahkan Tian Seng Qingjin sendiri yang melihat sifat-sifat baik anak ini, memujinya dan diam-diam merasa kecewa mengapa anak yang berbakat baik ini tidak suka menjadi calon Tosu. Di lain pihak, Keng Hong paling segan dan takut melihat Tian Seng Qingjin. Ia melihat sesuatu yang aneh dan penuh wibawa pada diri Tosu tua ini, baik gerak-geriknya, dari suaranya dan terutama sekali dari pandang matanya yang tenang penuh kesabaran dan seolah-olah dapat menjenguk isi hatinya itu. Dia sedang membersihkan daun-daun pintu dan jendela yang terkena debu ketika Tian Seng Qingjin dan anak muridnya berkumpul di ruangan belajar. Karena dia tidak diusir dan memang dia bekerja tanpa mengeluarkan suara, maka Keng Hong dapat melihat dan mendengar semua. Suasana di ruangan belajar itu amat hening dan para murid mendengarkan wejangan guru mereka dengan penuh hormat dan kesungguhan, membuat Keng Hong makin hati-hati agar tidak mengganggu, namun dia kadang-kadang sampai lupa akan pekerjaannya karena mendengar hal-hal yang amat menarik hatinya. Ia mendengarkan terus. Suhu, di puncak Kiamkoksan telah terjadi keributan, demikian Kiang Tojin, penolongnya dan merupakan Tosu yang paling dihormati dan dicintai Keng Hong, berkata melapor. Agaknya Sinjiu Kiamong sudah kumat lagi watak mudanya yang suka akan keributan.
Menurut pelaporan para murid suhu, ada 9 orang tokoh Kang Ou, termasuk 2 orang Hui Xiao Xiao Limpai, 2 orang tokoh Wasan Pai dan seorang Tosu Kong Tong Pai, mendatanginya untuk minta pedang Siang Ho Kiam. Mereka dilayani oleh Sinjiu Kiamong yang berjanji sebulan lagi akan menanti mereka di hutan mawar sebelah selatan di kaki gunung. Mohon keputusan suhu karena keributan ini terjadi di wilayah kita. Xiancai, Xiancai. Sita Hiap, pendekar besar Shisi, semenjak dahulu selalu mengejar kesenangan dan ketegangan. Namun harus diakui bahwa di balik kebiasaannya yang buruk itu tersembunyi watak pendekar yang patut dipuji. Kita orang-orang Kunlun Pai bukan merupakan golongan yang tak kenal budi. Sita Hiap pernah menanam budi kepada kita, maka kita membolehkan dia bertapa di Kiam Koksan yang merupakan tempat suci bagi kita karena dahulu Suco, kakek guru, kita memilih tempat itu sebagai tempat bertapa sampai musnah dari dunia. Kini Sita Hiap mengundang keributan, biarlah kita tidak mencampurinya. Pinto melarang seorang pun murid Kunlun Pai untuk ikut campur tangan dan biarlah Sita Hiap menyelesaikan urusannya sebagaimana yang dia kehendaki. Mendengar percakapan mereka tentang Sinjiu Kiamong yang berwatak aneh, Kang Hong menjadi tertarik sekali. Sudah banyak dia membaca tentang keanehan para pendekar. Biarpun Kunlun Pai merupakan pusat pendekar-pendekar sakti dan dia pun maklum bahwa Kiang Tojin penolongnya adalah seorang berilmu tinggi, apalagi guru penolongnya itu tentu seorang yang sakti, namun mereka tak memperlihatkan kepandaian mereka dan hidup sebagai pertapa-pertapa dan petani-petani biasa. Maka kini mendengar akan Sinjiu Kiamong yang hendak menghadapi lawan-lawan sakti di kaki gunung sebelah selatan, di dalam hutan mawar, dia menjadi ingin sekali menonton. Demikianlah, pada hari yang ditentukan sebulan sesudah pertemuan di puncak yang disebut Puncak Lembah Pedang, Kang Hong menggembala kerbaunya di luar hutan mawar. Biasanya kalau dia menggembala kerbau yang 6 ekor banyaknya itu. Akan tetapi sekali ini dia sengaja menggiring kerbaunya turun ke selatan dan membiarkan kerbaunya itu makan rumput hijau gemuk di luar hutan mawar. Agar tidak kelihatan bahwa dia sengaja datang ke tempat itu untuk menonton pertemuan orang-orang sakti seperti yang dia ketahui dari percakapan ketua Kunlun Pai dan murid-muridnya, dia berbaring menelungkup di atas punggung kerbau yang terbesar sambil meniup-niup suling bambu yang dibawanya. Kang Hong memiliki kepandaian istimewa dalam meniup suling, bahkan sejak kecil dia bermain suling, pandai meniup suling menirukan suara ayam dan burung-burung. Juga dengan tiupan sulingnya dia dapat merangkai suara-suara indah dan menciptakan lagu-lagu yang sungguh pun dirangkai sejadinya namun amat sedap didengar. Sementara semenjak pagi Sinjiu Kiamong Si Chun Hong telah duduk bersila di antara sekelompok bunga mawar, dan seperti ketika dia bersila di bawah batu pedang, kini pedang Siang Bo Kiam juga terletak di depan kedua lututnya. Ia duduk bersila tak bergerak, dengan kedua mata dipejamkan, hening tenggelam ke dalam samadhi. Tiba-tiba daun telinga kiri kakek ini bergerak dan perlahan-lahan dia mengejapkan matanya. Ia mengerutkan keningnya ketika mencurahkan perhatian dengan pendengarannya. Kakek ini mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu apabila mendengar sesuatu yang mengesankan, daun telinga kirinya dapat bergerak seperti telinga kelinci. Kalau dia sedang samadhi, biarpun ada suara halilintar menyambar di atas kepalanya, dia tidak akan terkejut atau mempedulikan, akan tetap tenang dalam siulannya. Akan tetapi sekali ini, dia sadar dari siulannya, samadhi, karena mendengar tiupan suling yang amat merdu. Suara yang mengandung getaran mengharukan, yang amat halus seolah-olah hembusan angin pada ujung daun-daun bambu. Karena Sinjiu Kiamong memang amat suka mendengar suara suling, maka suara suling penuh getaran halus ini lebih kuat pengaruhnya daripada ledakan halilintar, menggugahnya dari samadhi dan membuat kakek ini ingin sekali mengetahui siapa gerangan yang dapat meniup suling seindah itu. Jantungnya berdebar. Kalau peniup suling ini seorang di antara lawan yang hari ini akan mendatanginya, berarti dia akan berhadapan dengan seorang yang amat sakti. Hanya orang sakti yang sudah tinggi tingkat kebatinannya saja yang akan mampu meniup seindah dan sebersih itu, dengan getaran-getaran aseli dari watak yang belum dikotori segala macam nafsu duniawi. Saking tertariknya, kakek ini bangkit berdiri, menyambar pedang kayunya lalu seringan burung terbang tubuhnya melayang ke arah luar hutan dari mana tiupan suling datang. Ketika tiba di luar hutan dan melihat bahwa yang meniup suling adalah seorang bocah yang duduk di atas punggung seekor kerbau besar, begitu penuh kedamaian dan ketenangan, sejenak Sinjiu Kiamong tercengang kagum. Kemudian dia menghela napas panjang dan berbisik. "Engkau telah menjadi pikun, terlalu tua.
Di mana bisa terdapat orang begitu bersih hatinya sehingga tercermin pada tiupan sulingnya. Hanya seorang bocah yang akan sanggup meniup suling seperti itu. Di dunia ini mana terdapat orang yang hatinya bersih melebihi hati seorang bocah? Ia lalu melangkah masuk ke dalam hutan mawar kembali sambil menggeleng-geleng kepala dan mencela kebodohan sendiri. Tak lama kemudian dia sudah duduk bersila lagi. Akan tetapi sekali ini dia tidak bersamadi, melainkan memasang pendengarannya menikmati alunan lagu yang terhembus keluar dari lubang-lubang suling. Kakek ini tahu bahwa berturut-turut telah datang 9 orang sakti yang sebulan yang lalu telah mengunjunginya di Kiam Koksan, akan tetapi dia tidak peduli, bahkan pura-pura tidak tahu dan masih menikmati alunan suara suling yang terdengar sayup sampai. Ia seperti orang terpesona dan tenggelam dalam hikmat suara itu, yang membawanya melayang-layang kembali kepada masa mudanya dan diam-diam dia menyesali diri sendiri. Sungguh dia harus merasa malu bahwa diambang kematiannya, karena memang dia telah mengambil keputusan untuk menyerahkan nyawanya tanpa melawan kepada 9 orang ini, belum pernah dia melakukan jasa sedikit pun selama hidupnya. Bahkan sebaliknya, dia selalu hidup mengejar kesenangan, bergelimang dalam cinta kasihnya dengan banyak wanita yang dibalasnya hanya karena dorongan nafsu berahi. Belum pernah selama hidupnya dia menjatuhkan hati, mencinta seorang wanita dengan murni. Betapa dia hidup secara berandalan, tidak mau membedakan antara baik dan buruk, ugal-ugalan, merampas kitab-kitab dan benda-benda pusaka, mendatangi jagaan jagoan hanya untuk memuaskan nafsunya ingin menang, menyerbu partai-partai persilatan untuk mengalahkan ketua-ketuanya. Sungguh pun dia semenjak dahulu selalu tidak mempunyai niat menjahati orang lain, namun wataknya yang ugal-ugalan tanpa dia sadari telah menyakitkan hati banyak orang. Kini datanglah penyesalan dan makin dia perhatikan suara suling yang mengalun merdu itu makin terharulah hatinya. Perlahan-lahan suara suling itu makin melemah, kemudian terhenti seolah-olah peniupnya sudah merasa bosan dan lelah, seperti dia yang merasa bosan untuk hidup lebih lama lagi, sudah lelah untuk berurusan dengan dunia yang lebih banyak deritanya daripada senangnya. Setelah suara suling terhenti, Sinjiu Kiamong mengangkat mukanya. Pandang matanya menyapu para pengunjung yang sudah berdiri berjajar di depannya dalam keadaan siap siaga, dengan senjata di tangan masing-masing karena mereka itu kini datang untuk bertindak, bukan untuk bicara lagi. Semua mata 9 orang itu ditujukan ke arah Siang Bokiam yang menjadi pusat perhatian dan yang sesungguhnya merupakan sebab utama kunjungan mereka. Ah, kalian sudah datang. Nah, aku pun sudah siap. Sekarang aku tidak akan melawan dan kalau hendak bunuh aku, lakukanlah cepat-cepat. Akan tetapi, karena yang membunuhku berhak memiliki Siang Bokiam maka lebih dahulu hendak kujelaskan kegunaan pedang ini. Kakek itu mengambil pedang kayu dari depannya. Pedang ini terbuat dari kayu yang jarang terdapat di dunia ini, karena kayu itu adalah kayu harum yang terdapat di dekat puncak pegunungan Himalaya di dunia barat. Dalam perantauannya, Sinjiu Kiamong mendapatkan pedang itu sebagai anugerah dari seorang pertapa India yang sudah mendekati saat terakhir. Kayu dari sebatang pohon yang mungkin hanya ada beberapa batang saja di seluruh puncak Himalaya. Kayu yang amat harum baunya, dan keras laksana baja. Akan tetapi selain harum juga kayu ini merupakan obat penolak segala pengaruh racun. Barang beracun apa saja apabila tersentuh kayu ini seolah-olah terhisap racunnya dan tidak berbahaya lagi. Siang Bokiam ini adalah sahabatku selama puluhan tahun, ia berkata sambil menarik napas panjang dan mencium pedang itu dengan ujung hidungnya. Bukan hanya merupakan pedang wasiat yang amat keramat, juga pemilik pedang ini akan dapat membuka rahasia tempat penyimpanan seluruh milikku, dari kitab-kitab pusaka berisi pelajaran ilmu-ilmu yang tinggi sampai simpanan perhiasan-perhiasan berharga dan senjata-senjata mustika. Betapapun juga hanya dia yang berjodoh saja agaknya yang akan dapat memiliki semua itu melalui pedang ini. Akan tetapi kalian harus ingat baik-baik, karena kalian semua menghendaki pedang ini, maka kurasa siapapun di antara kalian tidak akan mudah membunuhku sungguh pun aku berjanji takkan melawan dengan sebuah jari tanganku. Nah, aku sudah siap, siapa mau turun tangan merampas pedang, lakukanlah, aku tidak akan menghalangi. Setelah berkata demikian, Sinjiu Kiamong menaruh pedang itu kembali ke depan kakinya di atas tanah lalu bersedekap dan memejamkan matanya. Mulutnya tersenyum ikhlas, sama ikhlasnya dengan hatinya yang telah bulat menyambut datangnya maut. Si Chun Hong, aku maafkan dosamu asal kau memberikan pedang itu kepadaku, terdengar teriakan Kiu Bueto Anio Lucian Chu yang disusul bunyi, tar tar tar, nyaring sekali.
Sinar-sinar hitam menyambar karena 9 ujung cambuk yang mempunyai kaitan-kaitan itu telah menyambar ke arah pedang kayu di depan Shinjiu Qiamong. Terang-terang-terang. Bunga api berpijar dan ke-9 ekor cambuk terpental. Kalian mau apa? Bentak Kyubue Toanio marah dan mukanya menjadi merah, matanya mendelik memandang ke arah 8 orang lain yang telah maju menangkis cambuknya. Bukan engkau saja yang membutuhkan pedang Siang Hokiam, Kyubue Toanio, kami pun memerlukannya. Ucapan ini keluar dari mulut Choakyu kakek tokoh Huasanpai dan secepat kilat Choakyu dan Choabu, kedua Huasan Siang Sinkiam telah menggerakkan pedang mereka menjadi sebuah sinar panjang dan kuat menuju ke arah Siang Hokiam dengan maksud mendahului dan merampas pedang kayu itu sebelum yang lain sempat bergerak. Terang-terang. Kembali sinar pedang yang kuat ini terpental karena ditangkis oleh banyak senjata. Hohoho, Huasan Siang Sinkiam, jangan tergesa-gesa. Pinceng juga butuh. Tian Kehuishio tokoh Xiao Limpai yang berkulit hitam itu mengejek. Senyum di bibir Shinjiu Qiamong melebar dan kini 9 orang yang saling pandang itu mengerutkan kening. Baru mereka ketahui apa artinya ucapan Shinjiu Qiamong tadi yang mengatakan bahwa siapapun di antara mereka takkan mudah membunuh kakek itu biarpun si kakek tidak melawannya. Kiranya kakek itu sudah dapat menduga lebih dulu bahwa di antara 9 orang ini tentu akan terjadi perebutan. Sementara itu, di balik sebatang pohon besar bersembunyi Kang Hong. Bocah ini tadinya meniup suling di atas punggung kerbau dan memasuki hutan sambil melanjutkan meniup sulingnya perlahan-lahan. Setelah tiba di tengah hutan, dia terpaksa menghentikan tiupan sulingnya yang tadi dilakukan hanya untuk menenteramkan hatinya yang berdebar-debar dan dia menyelinap di antara pohon-pohon ketika melihat banyak orang berdiri di lapangan terbuka di hutan mawar itu. Sambil menahan nafas dia menonton dan mendengarkan seluruh percakapan. Diam-diam timbul rasa suka dan kasihan di hatinya terhadap kakek aneh yang duduk bersila, apalagi setelah dia mendengar ucapan kakek itu seolah-olah telah menyerahkan nyawanya kepada 9 orang yang sikapnya mengancam itu. Dan pada saat yang sama timbul rasa tidak suka kepada mereka. Dia sudah banyak membaca tentang watak orang-orang budiman, bijaksana dan gagah perkasa, watak para pendekar yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kegagahan. Akan tetapi 9 orang itu hendak mengeroyok seorang kakek tua renta yang sama sekali tidak mau melakukan perlawanan. Alangkah picik dan hina. 9 orang itu kini saling berhadapan dengan pandang mata penuh kemarahan. Tak seorang pun di antara mereka mengeluarkan kata-kata, namun pandang mata mereka sudah menyatakan perasaan mereka dengan jelas dan seluruh urat syaraf di tubuh sudah menegang, siap menggempur lawan untuk memperebutkan pedang pusaka yang amat mereka inginkan itu. Akhirnya Kok Cincu, orang termuda dari Kongtongolo Jin, menghela napas panjang dan berkata, suaranya seperti biasa halus namun penuh wibawa. Mencapai cita-cita tinggi tidaklah mudah. Mendapatkan Siang Hokiam benda pusaka tentu saja amat sukar. Memang patut ditempuh dengan mempertaruhkan nyawa. Baiklah, mari kita semua membuktikan, siapa di antara kita yang paling tepat dan berjodoh memiliki Siang Hokiam. Setelah berkata demikian, Kok Cincu meraba pinggangnya dan, sing, terdengar suara nyaring ketika Tosu tua ini melolos sabuknya yang ternyata merupakan sabuk baja yang tipis dan halus. Kiranya sabuk ini merupakan senjata istimewa Tosu itu, dimainkan seperti orang memegang sebuah pecut yang tajam. Sabuk ini mengeluarkan suara berdesing dan tampak sinarnya berkelebatan menyilaukan. Sambil memutar sabuk itu di atas kepala, lengan kiri Tosu lihai ini mengeluarkan bunyi berkerotokan, terisi oleh ilmu Ang Leong Jiaokang yang agaknya lebih mengerikan dan lihai daripada sabuk baja itu sendiri. Omitohut. Terpaksa kita melanggar pantangan membunuh, Sute. Kata Tian Tihuishio yang beralis putih kepada sutenya sambil memutar tongkat yang dibawanya. Bukan tongkat sembarangan tongkat, karena tongkat itu adalah sebatang tongkat senjata yang disebut Liong Cupang, tongkat mustika naga, tongkat yang ujungnya besar bulat seperti bola baja, dan beratnya tidak akan kurang dari 200 kati. Sutenya, si tinggi besar berkulit hitam Tian Kehuishio sudah mengeluarkan suara gerengan dan begitu dia menggerakkan tangan kanan terdengar suara, wuut, dan angin keras menyambar. Kiranya dia telah melolos jubah yang dipakainya tadi dan kini jubah itu telah dia pegang ujungnya. Jangan dianggap ringan senjata jubah ini, karena berada di tangan Huishio tinggi besar itu, jubah ini bisa berubah menjadi senjata yang kerasnya melebihi baja, lemasnya melebihi sutera dan tajamnya menandingi pedang.
Kang Hong memandang dengan mata terbelalak dan dada berdebar. Ia melihat betapa kakek tua renta yang duduk bersila itu sama sekali tidak bergerak, masih memejamkan mata akan tetapi senyum di mulutnya jelas mengandung ejekan, seolah-olah kakek itu menahan rasa geli dan memaksa diri tidak tertawa bergelak. Dia sendiri pun merasa geli dan ingin tertawa menyaksikan tingkah laku 9 orang itu yang dianggapnya seperti badut-badut tak tahu malu atau seperti segerombolan anjing hendak memperebutkan tulang. Dari tempat dia sembunyi, pedang di depan kakek tua itu memang seperti sepotong tulang saja. Akan tetapi mana mungkin dia bisa tertawa menyaksikan 9 orang itu kini telah mengeluarkan senjata semua? Di lain saat, pandang Kang Hong menjadi silau dan kabur, telinganya seperti tuli ketika terdengar suara desing senjata yang hiruk-pikuk, matanya melihat sinar-sinar berkelebatan. Dia ternganga keheranan dan hampir tak dapat mempercayai pandang matanya sendiri 9 orang-orang tua itu telah lenyap tubuhnya dan yang tampak kini hanya bayangan-bayangan berkelebatan dibungkus sinar bermacam-macam, ada merah, putih, hijau dan kuning. Suaranya juga bising sekali, ada suara meledak-ledak seperti halilintar, suara mendesis seperti ular marah, suara bersuitan seperti angin badai, berkerosokan seperti angin mengamuk dan berdentangan, seperti di situ terdapat banyak pandai besi bekerja. Di tengah-tengah semua hiruk-pikuk dan sinar berkelebatan itu, jelas tampak kakek tua renta masih duduk bersila dengan mulut tersenyum lebar. Pedang kayu itu masih menggeletak mati di depan kakinya. Pertempuran yang kacau balau itu amat serunya dan terutama sekali perhatian masing-masing ditujukan untuk mencegah lain orang merampas pedang maka sampai lama tidak ada korban yang jatuh, apalagi karena mereka itu terdiri dari orang-orang yang telah mencapai tingkat tinggi dalam ilmu silat. Tanpa mereka sadari, mereka itu saling bantu dalam pertempuran kacau balau itu. Biarpun kedua matanya dipejamkan, telinga Sinjiu Kiamong dapat menangkap jalannya pertandingan dan hatinya terpingkal-pingkal, akan tetapi juga mata hatinya terbuka lebar. Beginilah watak manusia di seluruh jagat, pikirnya. Pertempuran antara tokoh besar ini mencerminkan keadaan di dunia, mencerminkan watak manusia yang amat bodoh dan lucu, seolah-olah manusia di dunia ini memainkan peran badut yang menggelikan. Manusia di dunia ini selalu saling hantam, saling memperebutkan demi pemuasan nafsu pribadi yang mereka sebut cita-cita. Padahal, hakikatnya mereka itu hanya memperebutkan kedudukan, atau nama, atau harta, atau pemuasan nafsu. Untuk mencapai cita-cita ini, mereka tidak segan-segan untuk saling menjatuhkan fitnah, saling mengejek, saling menyalahkan, saling menipu, saling merugikan dan kalau perlu saling membunuh. Yang besar melahap yang kecil mencaplok yang lebih kecil lagi sedangkan yang besar dilalap yang lebih besar lagi. Kedudukan, kemuliaan, nama besar, harta benda, benda-benda indah, wanita cantik diperebutkan secara tak kenal malu seolah-olah kesemuanya itu akan mendatangkan bahagia dalam hidup masing-masing. Padahal, dan ini sudah dialami oleh Sinjiu Kiamong selama petualangannya puluhan tahun, kesemuanya itu kosong belaka. Kesemuanya itu akan musnah kenikmatannya setelah didapatkannya, bukan kebahagiaan yang didapat, melainkan terlalu sering sekali mendatangkan kepahitan malah. Karena yang menang akan mabuk dan diintai mata dan hati si kalah yang penuh iri dan dendam, yang kalah akan mabuk oleh dendam dan penasaran sehingga mencari segala daya upaya untuk menjatuhkan kembali yang menang. Kakek ini seolah-olah dapat melihat betapa yang akhirnya mendapatkan pedang Siang Bok Kiam selalu akan dirundung malang, selalu dimusuhi, dikejar-kejar. Ingin dia tertawa kalau memikirkan hal ini. Tiba-tiba terdengar suara ketawa tergelak-gelak. Suara ketawa yang memekakkan telinga, yang membuat Kang Hong tiba-tiba roboh berlutut karena kedua kakinya menggigil. Tampak berkelebat 3 bayangan hitam dan pertandingan yang tadinya kacau balau itu tiba-tiba berhenti karena 9 orang itu terpelanting ke kanan-kiri. Kini mereka bersembilan berdiri siap siaga dengan wajah penuh peluh, mata liar mengganas memandang ke arah 3 orang yang tiba-tiba muncul dan yang sekaligus membuat mereka yang 9 orang itu tokoh-tokoh kenamaan yang berilmu tinggi, terpelanting ke kanan-kiri. Kang Hong kini dapat berdiri kembali dan dia pun mengintai, memandang ke arah 3 orang itu. Jantungnya berdebar keras dan mulutnya melongo, matanya terbelalak hatinya diliputi kengerian. Tentu bukan manusia yang muncul ini, melainkan 3 iblis penghuni hutan. Belum pernah Kang Hong melihat orang-orang yang memiliki wajah dan tubuh demikian mengerikan.
Orang pertama adalah seorang nenek yang rambutnya kemerahan, rambut gimbal yang kasar dan riap-riapan menutupi sebagian mukanya. Muka itu sendiri seperti udang direbus, mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi yang besar-besar dan panjang-panjang sehingga bibirnya tidak dapat tertutup dan selalu menyeringai. Pakaiannya dari sutra hitam berkembang merah dengan potongan ketat sehingga melekat di kulit tubuhnya. Nenek ini tidak memegang senjata. Akan tetapi 10 buah kuku jari tangannya panjang-panjang dan meruncing seperti 10 batang pisau yang hitam kemerahan, amat mengerikan. Orang kedua adalah seorang kakek yang usianya sebaya dengan nenek itu, kurang lebih 80 tahun. Tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, sedikitnya tentu ada 2 meter, besar dan kulitnya hitam arang penuh bulu. Kalau tidak pakai pakaian dia tentu lebih patut disebut orang hutan. Pakaiannya juga dari sutra berwarna berkembang. Karena kulit mukanya juga hitam seperti arang, maka tampaklah biji matanya putih lebar menyeramkan. Kedua telinganya seperti telinga gajah, lebar. Yang mengerikan adalah sepasang tengkorak kecil, agaknya tengkorak anak-anak, yang tergantung di kedua rantai baja, 2 buah tengkorak yang sudah menghitam dan agaknya mengeras seperti besi karena kedua tengkorak itu telah direndam racun sampai puluhan tahun lamanya. Adapun orang ketiga, sungguh pun tidak tinggi besar menyeramkan, namun cukup mengerikan karena bentuknya yang tidak lumrah. Tubuhnya kecil Kate, akan tetapi kepalanya besar sekali berbentuk lonjong seperti buah labu, mukanya sempit dengan sepasang mata yang hanya merupakan 2 buah garis kecil, sikapnya pendiam dan alim. Tangan kanannya memegang sebatang hutim, kebutan dewa, yang gagangnya hitam namun bulu kebutannya putih. Kedua lengannya bersedekap dan bibirnya selalu bergerak-gerak seperti orang membaca doa. Yang tertawa-tawa adalah nenek dan kakek tinggi besar itu. Kini pun kakek tinggi besar masih tertawa sehingga 2 buah tengkorak kecil yang tergantung di pinggangnya bergerak-gerak dan saling beradu menimbulkan suara seolah-olah 2 buah tengkorak itu ikut pula tertawa. 9 orang tokoh Kang Ou, yang tadinya terpelanting ke kanan kiri, setelah dapat memandang 3 orang ini, tampak kaget sekali, tercengang dan gentar. 3 orang manusia iblis ini memang jarang muncul di dunia ramai, namun mereka sebagai tokoh-tokoh Kang Ou kenamaan tentu saja mengenal siapa adanya 3 datuk persilatan, raja-raja dari golongan sesat ini. Nenek itu bukan lain adalah Angbin Quibo, nenek iblis muka merah, yang seolah-olah merajai kaum sesat di sepanjang pantai Laut Timur. Kakek tinggi besar berkulit hitam dengan senjata 2 buah tengkorak itu adalah Paksan Kuyong, Raja Setan Gunung Utara, yang merajai kaum sesat di sepanjang tembok besar di utara, bahkan terkenal sekali dan ditakuti oleh bangsa-bangsa Mongol, Manchu dan lain-lain. Orang ketiga yang kait dan bersikap seperti dewa itu dikenal dengan nama julukan Pajiu Sianong, Raja Dewa Lengan 8, karena Pajiu Sianong ini selalu merantau ke barat dan tidak pernah ada tokoh yang dapat menandinginya. Inilah 3 orang di antara 4 datuk kaum sesat yang pada masa itu merupakan tokoh-tokoh tertinggi ilmunya dan yang tersebar merajai 4 penjuru. Hahaha. Paksan Kuyong tertawa mengejek dan menyapu 9 orang itu dengan pandang mata. Biji matanya yang putih itu bergerak-gerak liar ke kanan kiri, amat menyeramkan. Kiranya tikus-tikus ini pun kepingin mendapatkan Siam Kok Kiam. Hahaha. Memang benar sekali, sebelum berhak mendapatkan pedang pusaka, harus menjadi pemenang lebih dulu. Kalian ini tikus-tikus pelbagai golongan, setelah kami bertiga datang, tidak lekas menggelinding pergi. Apakah ingin kami turun tangan menjadikan kalian sebagai setan-setan tanpa kepala? Kuyong, usir saja anjing-anjing itu. Kalau dibunuh, teman-temannya akan menggonggong, kelak akan membikin repot saja, kata Angbin Quibo sambil menyeringai. 9 orang itu adalah tokoh-tokoh dunia Kang Ou golongan bersih. Sungguh pun pada saat itu mereka saling bertentangan dalam memperebutkan Siang Kok Kiam, namun mereka tetap merasa diri mereka bersih. Kini menghadapi 3 orang tokoh yang menjadi datuk kaum sesat, tentu saja mereka merasa bertemu dengan lawan dan otomatis mereka itu melupakan pertentangan sendiri, di dalam hati telah bersatu untuk menghadapi 3 lawan yang mereka tahu memiliki kesaktian hebat itu. Namun sebagai tokoh-tokoh besar dunia persilatan, mereka tidak menjadi gentar. Bagus. Kalau kami tidak salah kira kalian bertiga ini tentulah 3 orang di antara Butek Sukui, 4 iblis tanpa tanding. Memang, siapa yang paling kuat di antara kami berhak memiliki Siang Kok Kiam, akan tetapi kalian ini iblis-iblis berwajah manusia tidak masuk hitungan, dan sudah menjadi kewajiban kami semua pendekar golongan bersih untuk membasmi iblis-iblis kaum sesat macam kalian bertiga.
Terdengar suara kekeh ketawa melengking tinggi dan Ang Bin Quibo sudah menerjang maju menyerang Sintu Gihiap yang bicara tadi. Pendekar ahli golok yang sudah berusia 80 tahun, sudah banyak pengalamannya bertanding dan pada masa itu sukar dicari tandingannya dalam permainan golok, menjadi kaget bukan main karena nenek itu menyerangnya dengan senjata yang amat luar biasa, yaitu rambutnya. Rambut yang gimbal kasar panjang ini bagaikan ratusan ekor ular menerjangnya, mengeluarkan suara seperti anak panah menyambar dan didahului bau amis seperti ular beracun. Cepat Sintu Gihiap memutar goloknya untuk menjaga diri, namun sebagian daripada rambut itu menggulung goloknya dan sebagian lagi terus menyambar ke arah lehernya. Pada saat itu terdengar seruan keras. Omitohut dan kedua orang Xiao Limpai yaitu Tian Ti Huishio dan Tian Kek Huishio telah menerjang secara berbarengan. Tian Ti Huishio menggunakan Liong Cupang menghantam kepala nenek itu, sedangkan Tian Kek Huishio menggerakkan jubahnya menangkis ke arah rambut yang mengancam nyawa Sintu Gihiap. Sambil terkekeh aneh Ang Bin Quibo menarik kembali rambutnya dan melangkah mundur kemudian ia mengulur kedua lengan kiri menyampok Liong Cupang sehingga hampir saja terlepas dari pegangan Tian Ti Huishio, sedangkan lengan kanannya melingkar di depan dada. Kini 10 buah kuku jari tangan nenek itu sudah berubah makin menghitam dan jari-jari tangan itu bergerak-gerak aneh, amat mengerikan. Betapapun juga, dua orang tokoh Xiao Limpai bersama Sintu Gihiap tidak menjadi gentar dan siap-siap mengurungnya. Pendekar-pendekar tua yang lain tidak tinggal diam. Sungguh pun tidak ada yang memimpin dan tidak ada komando, mereka sudah menerjang maju. Kiu Bue Toanyo bersama dua orang tokoh Hua Sanpai sudah maju mengurung Pak San Kuiong. Kiu Bue Toanyo menggerak-gerakkan cambuk berekor 9 yang mengeluarkan suara ledakan-ledakan kecil, sedangkan kedua orang tokoh Hua Sanpai itu sudah menyatukan pedang mereka. Adapun sepasang suami istri Piao Su, yaitu Hek Houtan Kaisek dan istrinya, bersama Kok Chin Chu tokoh Lihai Kong Tong Pai, telah mengurung Pat Jiu Sian Ong yang tampak tenang-tenang saja. Sikit kepala besar ini hanya mengebut-ngebutkan Hutim di tangannya seperti orang mengusir lalat. Namun Hutim yang dikebut-kebutkan perlahan-lahan itu mengeluarkan suara bersiutan seolah-olah datang angin topan yang dahsyat. Suara ini diimbangi oleh suara menderu yang keluar dari rantai yang ujungnya ada sepasang tengkoraknya, yaitu senjata yang kini diayun-ayun oleh Pak San Kuiong. Keng Hong menonton dengan jantung berdebar-debar. Sungguh keadaan telah berubah amat mengherankan. 9 orang yang tadinya saling bertanding dan lenyap bayangannya terganti oleh sinar-sinar berkelebatan, kini bersatu padu menghadapi 3 orang manusia iblis yang mengerikan. Biarpun mereka itu belum saling serang, namun keadaan sudah amat menegangkan. Ketika Keng Hong melirik ke arah kakek tua renta yang duduk bersila, dia melihat betapa Sin Jiu Kiam Ong masih duduk diam tak bergerak, namun senyum mengejek di bibirnya kini tidak tampak lagi dan kedua mata yang tadinya dipejamkan kini terbuka. Keng Hong terkejut karena sepasang mata kakek tua renta itu mengeluarkan sinar yang berkilat. Akan tetapi perhatian Keng Hong segera tertarik oleh pertandingan yang sudah dimulai. Begitu dia mengalihkan pandang matanya, dia menjadi pening. Pertandingan sekali ini ternyata lebih hebat dan cepat daripada tadi. Bayangan-bayangan manusia berkelebatan, sukar dia kenal bayangan siapa, berkelebatan cepat di antara sinar-sinar terang dan gulungan-gulungan uap hitam. Dan terdengar suara bermacam-macam yang menusuk-nusuk telinga, selain itu tercium bau yang amis dan keras memuakkan. Namun, pertandingan itu berjalan sebentar saja. Terdengar kekeh tawa Ang Bin Quibo diseling gelak tawa Pak San Kuiong, disusul suara senjata-senjata patah dan tubuh 9 orang pengeroyok itu terpelanting lagi ke kanan kiri, namun sekali ini agak keras, bahkan terbanting ke tanah. Ketika sinar-sinar itu lenyap, Keng Hong melihat betapa 9 orang itu ada yang terbanting roboh, ada yang terhuyung-huyung ke belakang. Mereka ini menyeringai kesakitan dan bangkit bangun lagi dengan wajah pucat. Pecut 9 ekor di tangan Kiu Bue Toanyo kini tinggal 5 ekornya, Liong Cupang di tangan Tian Ti Huishio semplak bagian ujung yang bulat, jubah di tangan Tian Kek Huishio robek, pundak Sintu Gihiap berdarah. Napas kedua Huasan Siang Sin Kiam terengah-engah dan tangan mereka yang memegang pedang menggigil. Juga Kok Chin Chu berdiri sambil memejamkan mata dan mengatur pernafasan untuk memulihkan tenaga dan mengobati luka di sebelah dalam tubuhnya. Sepasang suami istri Piao Su itu pun memandang pedang mereka yang tinggal sepotong. Sedangkan kantong-kantong senjata rahasia mereka sudah kosong karena isinya hanya habis dihamburkan dengan sia-sia. Hihihihi.
Kalian berani menentang Butek Sam Kui, 3 iblis tanpa tanding, kata An Bin Kuibo. Kelancangan kalian harus ditebus dengan nyawa, kata Pak San Kui Ong sambil tertawa. Menggerakkan jubahnya menangkis ke arah rambut yang mengancam nyawa Sintu Gihyap. Bersembahyanglah lebih dahulu sebelum menemui Giam Loong, Raja Maut. Kini untuk pertama kalinya terdengar suara Pak Jiu Sian Ong, dan ternyata suara halus dan seperti suara orang yang penuh kasih sayang. 9 orang itu sudah siap-siap. Mereka itu kesemuanya telah menderita luka, dan yang tidak terluka telah mengorbankan senjatanya menjadi rusak. Namun karena maklum bahwa nyawa mereka terancam maut, mereka siap siaga untuk melawan sampai detik terakhir. Kang Hong biarpun tidak tahu akan ilmu silat, apalagi ilmu silat tinggi yang dimainkan mereka, dari percakapan itu maklum pula bahwa 3 orang manusia iblis itu siap untuk membunuh 9 orang tokoh pendekar itu, maka dia membelalakan mata sambil memandang penuh ketegangan. Suling bambu di tangannya dia pegang erat-erat, seolah-olah dia pun bersiap-siap menerima terjangan maut. Bersambung ke bab 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.